Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kasiris Manual Tech. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk melihat detail lebih lanjut tentang daleman ketika kita mau memasang cover celong ya. Jadi pada beberapa video yang sudah saya upload tentang cover celong ini, ketika kita ingin memodifikasi lampu yang belok ke dalam seperti ini, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, untuk lubang ini varian Kijang tahun 93 ke atas itu yang paling enak, karena dari bawaan karoseri dia sudah lebar. Jadi mau diaplikasikan itu untuk lampu yang kotak ataupun bulat seperti ini, yang istilahnya masih bolam ataupun LED, dia itu enak karena lubangnya sudah besar. Sedangkan kalau untuk Kijang di bawah tahun 93 ya bisa 88, 89, 90, 91, 92, itu lubangnya lebih kecil meskipun sama-sama bulat. Nah, itu nanti menyebabkan teman-teman harus menggerinda lebih besar agar pantat dari reflektornya bisa melesek ke dalam. Kalau tidak, nanti akan tertahan dan cover celongnya nanti akan berbenturan dengan grill karena kurang masuk ke dalam. Oleh karena itu, teman-teman harus bisa memperkirakan kijangnya itu kalau dibuat celong perlu pakai gerinda atau enggak. Jadi diingat-ingat dulu kijangnya itu tahun berapa. Kemudian yang kedua, untuk modifikasi yang celong seperti ini itu setiap mobil bisa beda-beda dalam artian tantangannya. Kalau punya saya ini dengan spek cover yang sudah seperti ini dengan ukuran kurang lebih kita ambil ini sekitar 7-8 cm ke dalam. Ini kalau sampai dipasang pantat lampu LED ini kan dia tidak cembung ke belakang, dia tetap datar. Ini sudah tidak bisa dipasang adjustment atau dudukan untuk mengatur tinggi rendahnya cahaya. Jadi ini sudah fix ya. Jadi lampu seperti ini itu kebanyakan fix, atau kita nanti aturnya itu dengan cara mengganjal-ganjal pada bagian bautnya ini, itu dikasih more lagi biar dia bisa nunduk ke bawah ataupun agak mendangak ke atas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita merujuk pada Kijang Super yang lama, yang bawaan pabrik, di belakang sini itu kan ada dudukan untuk penyetelan arah sorotnya ya. Nah, itu kalau mau diaplikasikan di cover ini ada beberapa Kijang yang bisa, tapi nanti ini itu tidak sepanjang ini, jadi dia ada lebih ke depan, tidak sedalam ini teman-teman. Karena kalau kita mau kasih dudukan otomatis nambah ukuran panjang ke belakang, nanti sudah mentok dengan besi ini. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan pertama tadi, tidak semua mobil Kijang itu bisa sama fittingnya, karena posisi dalemannya itu belum tentu sama ya, beda tahun, beda bentuk. Kemudian cover celong juga tentu beda produsen, beda ukuran, maka itu setiap mobil beda-beda. Nah, ini kita perlu ngebor. Saya ini ngebor ini kemarin, ini ada yang bawaan, ini yang baru karena untuk menyesuaikan dengan dudukan yang saya buat. Ini ada satu, kemudian dua di sini saya bor juga. Jadi saya silang baut gini aja, cukup dua, tidak perlu banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak dia kan nanti masih ketahan grill, jadi mubazir ya. Cukup dua aja untuk syarat ada bautnya biar tidak kendor dan tidak bunyi. Nah, itu teman-teman dilakukan secara menyilang. Kemudian di sini karena saya pakai lampu LED, di sini ada fitur tambahan untuk lampu kota dan sen, karena di sini ada ring LED-nya ya, ada cincinnya. Nah, ini bisa teman-teman tambahkan, narik kabel dari memanfaatkan jalur yang ada di samping ini. Ini kan ada lampu kota, kemudian ini ada lampu rating. Nah, itu opsional teman-teman, silahkan mau dipasang atau tidak. Kemudian ngedetail ini, yang ini itu disesuaikan, jadi tidak melulu seperti pas dudukan baru. Ini bisa ditekukkan di
setengah lingkaran seperti ini, menyesuaikan bentuk dari pilar yang ada di mobil. Dan ini untuk lampunya ini bulat 7 in, ada yang kotak ada yang bulat. Dan ini ada ring LED-nya ini putih, ini lampu kota. Jadi akan saya aplikasikan nanti untuk warna putihnya. Kalau yang sennya tidak perlu karena di bawah ini sudah saya kasih lampu sen. Jadi nanti kalau terlalu rame tidak malah kayak odong-odong. Oke, nanti saya ambilkan plus lampu kotanya dari sini saja. Kemudian untuk pengunci belakangnya ini tidak pakai apa-apa, cuma ada besi seperti ini ditekuk ya. Tapi ini udah kenceng karena di depan itu dia udah ngenok ya teman-teman. Nah itu sudah ngenok, ringnya sudah pas. Jadi tinggal ditekuk gini aja nih. Dan ini udah sangat mepet sekali belakangnya dengan posisi pilar di sini. Untuk mengaktifkan jalur ini tadi untuk ring LED depannya yang putih ini kan bisa dua fungsi, bisa warna putih ketika lampu kota dan warna kuning ketika sen. Nah ini ada dua input yang bisa teman-teman manfaatkan, tapi saya hanya manfaatkan untuk yang yang lampu kota saja, positif lampu kota, karena sennya di bawah sudah ada, nanti tidak terlalu ramai. Nah ini tadi saya potong karena ini terlalu pendek dan tidak ada knocking kuncinya ya yang belakang. Sedangkan kalau yang ada sekunnya ini, ada rumah soketnya ini kan dia belakangnya harus ada penguncinya ini teman-teman. Sedangkan tadi bawaannya yang dari lampu LED 7 in ini tidak ada, maka saya potong, saya ganti. Kenapa harus pakai soket ini? Jadi ketika nanti maintenance itu bisa dilepas pasang. Nah ini musuhnya. Jalurnya lampu kota ambil warna untuk lampu kotanya hijau polos. Di sini ada 3 kabel, yang ini hijau kuning itu untuk sen kanan dan putih hitam itu untuk ground. Groundnya tidak usah diambil karena ground lampu ini sudah diambilkan dari soket yang ini ya teman-teman. Jadi kita cukup ambil satu aja, lampu kotanya plus lampu kota masuk ke sini. Nah ini soket yang satunya opsional, nanti mau diikutin sen ya teman-teman. Kalau mau ikutin ya didapetin ini yang kuning hijau, yang hijau kuning. Kalau saya kan enggak mau saya pasang, ini nanti akan saya lepas saja. Kalau enggak nanti akan saya biarkan seperti ini. Besok saya kasih input dari lampu remote, jadi kuningnya hanya berfungsi ketika ada sinyal alarm remote. Begitu. Kita rapikan dulu, kita masukkan ke selang-selangnya. Jadi untuk instalasi mobil ini semuanya saya kasih selang-selang seperti ini, jadi ada variasi dan sejenisnya. Dalam kabel untuk extra fan itu juga saya soket-soket seperti ini biar lebih mudah maintenance dan bongkar pasangnya. Jadi dikasih selang-selang seperti ini untuk pengaman ya teman-teman. Ini nanti saya kasih selang juga. Dan sedikit tip dari saya untuk instalasi kabel-kabel biar rapi, ini kita belikan selang seperti ini ya. Ini untuk selang wiring namanya. Nah, ini untuk melindungi dari kotoran dan juga panas ya. Jadi takutnya nanti ini kegesek sama misalkan pas bongkar pasang kena pinggiran kayak gini, itu kan nanti kalau luka bisa menyebabkan konslet. Kalau kita tambahkan selang seperti ini akan jauh lebih aman ya. Dan ini bisa dibongkar pasang, nanti biasanya di ujung ini dikasih isolasi. Nanti hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Jadi ini di mobil saya semua untuk instalasi perkabelannya ini saya buat soket-soket dan kabel baru seperti ini. Insya Allah semuanya rapi dan aman. Kalau sudah tinggal kita cutter dan nanti kita akan finishing dengan isolasi di sini. Untuk harganya ini per meter ini kurang lebih kalau di tempat saya ini per meternya 5.500 ya. Jadi teman nanti beli gulungan seperti ini, ukurannya macam-macam. Ada yang tanggung, ada yang kecil, ada yang lebih besar lagi. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan. Pada saat pemasangan lampu sebelah kiri, ternyata lubang dari bawaan karoseri itu kurang tinggi sedikit teman-teman. Jadi saya harus menggerinda sedikit agar pantat lampu bisa masuk dan grill bisa terpasang dengan sempurna. Apabila semua sudah selesai, kita tinggal rangkai dan pasang. Untuk cover celongnya dibaut, kemudian grillnya juga dibaut sesuai dengan dudukannya. Jadi cover celong yang kita produksi ini sudah pas sekali teman-teman, tidak usah repot, tinggal pasang dan selesai. Jadi bagi teman-teman yang ingin memodifikasi pada sektor tampilan lampu kijangnya menggunakan variasi lampu celong,
hanya ada 2 part yang kita butuhkan, yaitu cover celong beserta headlampnya. Untuk cover celong sendiri harganya sekitar 350.000 sepasang, dan untuk headlamp Daymaker 7 innya harga kurang lebih 500.000 tergantung tipe dan merek yang teman-teman pakai. Jadi budget kurang lebih 850.000 teman-teman sudah bisa merubah tampilan lampu kijang teman-teman menjadi lebih futuristik. Pada video kali ini lampu utama belum saya nyalakan, dan ini masih menggunakan lampu fog lamp bawah dan ring LED-nya yang nyala. Sudah seterang ini teman-teman. Berikut ini adalah tampilan ketika lampu utama saya nyalakan dengan mode jarak dekat. Dengan spesifikasi input 75 watt, lampu LED Daymaker ini sudah sangat cukup untuk menerangi perjalanan kita malam hari. Untuk jarak jauh nanti ada penambahan fokus di tengah seperti ini. Dan lampu LED ini selain menambah tampilan menjadi keren, dia juga terkenal hemat energi, tentu akan menambah lifetime aki serta bebas panas dibanding dengan penggunaan bola pijar.